Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama video belajar bersama Cindy Anitasari. Kali ini kita akan membahas investasi keuangan dan moneter. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Anitasari dari kelas Perbankan Syariah 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam yang diampu oleh Ibu Haidar Rahmaini Jamila MSc IBF. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian investasi. Investasi menurut KBBI adalah penanaman modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Sementara menurut Otoritas Jasa Keuangan, investasi ini adalah penanaman modal yang biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Nah, para ekonom juga mengemukakan pengertian yang berbeda-beda. Salah satunya, investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari investasi. Investasi ini memiliki tujuan yang bermacam-macam sesuai dengan jenis investasinya. Misalkan, investasi dana pensiun yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah dana pada masa tua ataupun masa pensiun. Nah, jika investasi dilakukan oleh perseorangan, tujuannya adalah untuk mengumpulkan uang untuk membeli rumah atau tanah di masa depan dan untuk mendanai pendidikan anak di masa depan. Investasi individu juga bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang, mempertahankan pendapatan dari inflasi, serta meninggalkan warisan untuk keluarganya. Investasi ada beberapa jenis, yaitu seperti investasi langsung dan tidak langsung, investasi jangka panjang, dan juga investasi jangka pendek. Namun dalam Islam juga ada investasi yang dilarang ataupun diharamkan karena bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi, yaitu yang pertama ada maisir, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya. Ini salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Yang kedua ada gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun penyerahannya. Yang ketiga ada riba, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak. Yang keempat ada batil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun atau akadnya atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Oke, masuk kita pada pembahasan yang kedua, yaitu keuangan. Yang pertama ada pengertian uang. Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang berupa kertas, emas, perak, ataupun logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Sementara menurut Samuelson, uang adalah media pertukaran modern atau standar satuan untuk menetapkan harga dan utang. Nah, manajemen keuangan adalah suatu proses dalam kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan juga upaya pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Nah, secara umum manajemen keuangan ini adalah pengelolaan fungsi keuangan, di mana fungsi keuangan ini meliputi cara menghasilkan uang dan cara penggunaan uang. Manajemen keuangan ini juga berkaitan dengan menentukan jumlah aset yang tepat dari investasi dalam aset yang berbeda dan memiliki sumber dana untuk membiayai aset tersebut. Kemudian ada fungsi manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya dan berbagai kegiatan keuangan. Salah satu fungsinya yaitu perencanaan keuangan. Nah, manajemen keuangan ini berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Kemudian ada penganggaran keuangan. Manajemen keuangan ini berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan juga pemasukan. Yang ketiga ada pengelolaan keuangannya. Nah, dengan adanya manajemen keuangan ini, maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Masuk kita pada pembahasan yang ketiga, yaitu moneter, di mana kebijakan moneter adalah suatu tindakan pemerintah ataupun bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi secara umum dari kebijakan moneter.
Nah, secara lebih khususnya, kebijakan moneter ini bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah dalam hal ini, seperti bank sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Yang mana dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter ini adalah instrumen kebijakan ekonomi makro dalam hal ini yang dipegang oleh bank sentral yang mengatur penawaran uang, kredit, dan tingkat bunga dalam rangka mengendalikan tingkat pembelanjaan dan atau pengeluaran dalam perekonomian. Kemudian tujuan dari kebijakan moneter ini adalah untuk pengendalian ekonomi secara makro agar terciptanya kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Dengan terkendalinya peredaran uang, inflasi bisa dikendalikan. Di mana apabila kestabilan dalam kondisi perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter bisa digunakan untuk memulihkan atau stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter ini pertama kali bakal dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian berlanjut pada sektor real. Nah, target kebijakan moneter ini adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Nah, target akhir ini tidak sama dari suatu negara dengan negara yang lainnya, serta tidak sama dari waktu ke waktu. Target kebijakan moneter ini tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Idealnya, semua sasaran perekonomian dapat dicapai secara serentak dan optimal, namun karena usaha-usaha untuk mencapai sasaran tersebut dapat menimbulkan dampak yang kontradiktif, sangat sulit untuk mencapai semua sasaran dengan serempak dan optimal. Hubungan kebijakan moneter dengan investasi. Instrumen kebijakan moneter untuk meningkatkan investasi adalah tingkat suku bunga, nilai tukar uang, cadangan atau proporsi simpanan yang harus dipertahankan bank sebagai cadangan dan pengendali inflasi. Kebijakan moneter yang dapat bersifat ketat, akomodatif atau longgar, atau netral yang dapat disesuaikan di antaranya. Ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat dan inflasi bergerak secara signifikan lebih tinggi, bank sentral dapat mengambil langkah untuk mengendalikan ekonomi dengan menaikkan suku bunga jangka pendek yang merupakan kebijakan ekonomi moneter ketat. Sebaliknya, ketika ekonomi lamban, bank sentral akan menerapkan kebijakan akomodatif dengan menurunkan harga bunga jangka pendek untuk merangsang pertumbuhan dan membuat ekonomi kembali ke jalur semulanya. Secara keseluruhan, investasi keuangan dan moneter merupakan tiga aspek krusial yang saling berkaitan dan memainkan peran strategis dalam pembangunan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Investasi berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi melalui penambahan modal dan peningkatan kapasitas produksi yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton.